Halo semuanya, semangat pagi ya. Kita harus selalu bersemangat pagi anak-anak. Apapun situasi yang sedang kita alami, kita harus selalu semangat. Kita harus memiliki daya juang. Selalu semangat, tegar, kita hadapi permasalahan, kita hadapi dunia ini dengan baik ya. Ibu Jenita di sini selaku guru agama kalian selalu mengingatkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, semuanya perlu disyukuri dan dibawalah di dalam doa. Ya. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Semoga Tuhan selalu menjauhkan diri kita dari segala kemalangan. Anak-anak yang terkasih, Bu Jenita kembali hadir di sini untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak yang Ibu Jenita kasihi. Hai anak-anak kelas 8, selalu semangat dan bertekun dalam belajar ya. Sebelum memulai pengajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Doa menurut iman dan kepercayaan masing-masing kan gak mungkin. Pasti kita semua satu agama di sini, yaitu pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus yaitu Katolik. Ya. Doa Ibu Jenita pimpin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami rasakan. Kini kami hendak belajar ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat belajar dengan baik, agar kami mampu menjadi manusia yang cerdas, yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, gereja, dan keluarga. Bantu kami Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak, ini gereja ya kan? Anak-anak rajin-rajinlah ke gereja. Mengapa? Karena gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Anak-anak harus tahu bahwa gerejalah sarana tempat keselamatan, bukan di tempat yang lain ya. Tanda dan sarana keselamatan dalam hidup manusia. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan tanda dan sarana untuk menyampaikan informasi. Tanda itu apa? Yang menyatakan sesuatu, pengenal, lambang, atau petunjuk. Dapat berupa gambar atau gerakan tertentu. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Ya. Kita sering menemukan tanda atau simbol. Sebagai tanda, kita harus mengerti dan paham dengan tanda-tanda ini. Ini adalah tanda. Sebagian besar tanda tersebut dimaksudkan untuk keselamatan agar orang yang melihatnya itu hati-hati. Ada juga tanda berupa tindakan ataupun perbuatan. Seperti dua gadis cantik remaja ini. Mereka berpelukan, mengungkapkan rasa mereka saling menyayangi
satu dengan yang lainnya. Memberikan kehangatan, ketentraman, kedamaian, dapat melegakan. Ya. Kalau gereja itu adalah tanda sarana, maka rumah sakit juga sebagai sarana keselamatan, yaitu agar kita bisa sembuh, anak-anak. Ya, kita kalau sakit larinya ke rumah sakit. Kita kalau ingin pinter perginya ke sekolah. Merupakan sebuah sarana. Sekolah tempat belajar, mencari ilmu, agar kita menjadi profesi yang baik. Mungkin ada yang mau jadi dokter, mau jadi guru, apapun profesinya, ke sekolah. Apapun penyakitnya, ke rumah sakit. Ya. Kalau keselamatan adanya di mana? Gereja. Berbagai tanda dan sarana tersebut dimasukkan agar semua orang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ini ada keluarga, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka nampak sangat bahagia. Semoga kita semua pun selalu bahagia, ya. Ada berbagai pemahaman tentang keselamatan dalam masyarakat. Ada yang mengartikan keselamatan sebagai terhindar dari bahaya, terhindar dari penyakit, terhindar dari bahaya maut. Tak jarang bahwa memahami sumber keselamatan berasal dari harta benda yang berlimpah, dari ilmu-ilmu gaib, bahkan teknologi modern. Sebagai orang beriman, kita memahami bahwa keselamatan tidak hanya di dunia ini, tetapi juga kelak dalam kehidupan kekal, yaitu di surga. Kita meyakini bahwa sumber keselamatan adalah berasal dari Allah itu sendiri. Kita harus yakin ya anak-anak, bahwa keselamatan berasal dari Allah sendiri. Tiada yang lain. Berbagai pemahaman tentang keselamatan dalam kitab suci mendapat pertolongan. Dapat dilihat di Injil Matius bab 14 ayat 26 sampai dengan 32. Terbebas dari roh jahat. Lukas bab 8 ayat 26 sampai dengan 27. Lalu ini mendapatkan kesembuhan. Dapat anak-anak lihat dalam Injil Matius bab 9 ayat 20 sampai dengan 22. Lalu bebas dari kematian dari Yakobus bab 5 ayat 20. Dibaca ya anak-anak. Dibuka dan dibaca ya. Agar iman kita semakin teguh. Di sini Ibu Jenita memberikan pertanyaan refleksi. Nomor 1.
keselamatan seperti apa yang selama ini aku pahami. Ya. 2. Tindakan apa saja yang aku lakukan untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Ya. 3. Apakah aku pernah mendapatkan keselamatan dari Tuhan? 4. Tindakanku ketika aku mengalami keselamatan dari Tuhan. Apa? Bersyukurkah? Atau seperti apa? Tolong anak-anak dijawab di buku tugas. Lakukanlah refleksi dengan baik ya. Oke anak-anak, itu aja yang dapat Ibu Jenita sampaikan. Anak-anak selamat melakukan refleksi ya. Tuhan memberkati kita semua. Maka dari itu, kita akhiri pertemuan ini dengan tanda kemenangan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percaya bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.